Shalom. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, saya mau kita semua katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Kalau boleh kita angkat tangan kita 3 kali. Boleh? Boleh. Katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Kita nyanyi sama-sama. Kesukaan bagi dunia penebus tanah.
Kita mau menanti kedatangan Tuhan, amin. Yes. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Persiapkan dirimu sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para berdoa. Sambut saja mari sembah Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para nabi. Sambut saja Raja, segala suku dan bahasa, mari sembah Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para berdoa. Sambut saja Raja, segala suku dan bahasa, mari sembah Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari persiapkan dirimu. Kita mau katakan Tuhan yang termulia bagi kita dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan
Kami bersyukur Tuhan. Engkau dalam hati dan kepuso sa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih, kiranya kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama nama Tuhan. Kita bara-bara
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah mempelai pria kami. Engkau Allah. Engkau Tuhan yang bukan hanya lahir, tapi Engkau akan menjemput kami di awan-awan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami benar-benar mendapatkan sebuah makna Kristus yang ajaib Tuhan. Bahkan di tahun ini Tuhan, sekalipun kami merayakan dengan banyak perbezaan, tetapi Engkau tidak pernah berbeza. Engkau tidak pernah berbeza. Dunia boleh bergoncang ya Tuhan, tapi firman-Mu tidak pernah bergoncang. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, hamba berdoa mari bersabda atas kami Tuhan, agar kami hari ini benar-benar akan dibangunkan, dibangkitkan. Bahkan mata roh kami dicelingkan Tuhan, untuk kami berjaga-jaga Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara, bahkan meletakkan rema kepada setiap kami Tuhan. Berpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, Tuhan itu baik, amin saudara. Sekalipun sekali lagi tahun ini kita merayakan Kristus sedikit berbeda, tapi saya berdoa agar cinta kita tidak pernah berbeza. Bahkan cinta kita akan semakin iya dan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau share akan apa yang Tuhan letakkan di hati saya, ya, dengan sebuah tajuk Song-songlah Sang Raja. Sekali lagi, boleh buka ya. Song-songlah Sang Raja. Saudara yang terkasih, sekali lagi memang Kristus kita merayakan kelahiran Tuhan. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita bukan hanya mengingat kelahiran, tapi terlebih lagi kita harus sadar sekarang ini kondisi kita, posisi kita, kita harus sadar untuk kita harus siap menyongsong kedatangannya kedua kali. Amin saudara. Kedatangannya di awan-awan yang kita sedang rindukan. Kita harus ready. Katakan kanan kiri, be prepared. Ya, ready. Suka tidak suka kita harus sedia saudara. Katakan amin. Jadi apapun kondisi kita, bagaimanapun Kristus yang kita akan lewati atau sedang kita lewati di tahun ini, sepertinya macam kurang meriah, kurang begini. Tetapi satu hal, pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam kita, tetapkah kita punya on fire? Tetapkah kita ada roh menyala-nyala untuk kita sadar kita harus menanti kedatangan kita, atau kedatangan Tuhan ya. Jadi song-songlah Sang Raja. Saya rindu untuk membawa kita, mari buka Matius 25. Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ini berbicara mengenai kerajaan sorga. Matius 25, dan ayat ini saya percaya tidak asing, ini sangat familiar, yaitu berbicara mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh ya. Saya akan baca buat kita, ada juga di slide beberapa nanti yang pegang slide boleh ikuti. Nah, firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh, perhatikan, berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan,
bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, ayat 13, kita baca sama-sama ya, 2-3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang terkasih, ayat ini sangat jelas. Ini adalah perumpamaan berbicara mengenai kerajaan sorga. Bagaimana setiap kita warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang masih di bumi, tapi satu kali kita akan balik kampung. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada yakin semua punya rumah di sorga? Coba tengok kanan kiri wajahnya, ekspresinya. Jangan sampai kita Christmas tahun 2020. Betul kan maksudnya? Kami emang ada rumah saya. Siapa yang masih belum yakin? Sudah ada rumah di sorga? Siapa belum yakin? Jangan salah ya. Siapa yang belum yakin ya? Yang tidak ada rumah di sorga. Semua kita percaya kita punya rumah di sorga. Ada amin? Amin. Katakan amin. Amin. Orang kalau sudah yakin ini pasti semangatnya beda. Amin. Haleluya. Jadi sekelip mata kita nggak tahu ya. Secara jujur ada sekali lagi saya pernah share juga di sini. Seorang kawan kami, dia kasih message kami, be prepare gitu ya, prepare, sebab Kristus akan datang sebelum Christmas. Wow. Ya, sekali lagi Alkitab berkata tidak ada ya. Tetapi Tuhan mau berkata berjaga-jaga. Katakan kanan kiri, berjaga-jaga. Ketika kita pergi ke surga, kita tidak bisa membawa grup kita. Katakan kanan kiri, satu orang satu. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Haleluya. So setiap kita ayat 13 itu berbicara satu orang demi satu orang. Setiap kita pribadi lepas pribadi, berjaga-jaga, berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Kita akan melihat ya, karena di dalam perumpamaan ini ada dua perbandingan ya, dua, tidak banyak, dua saja, gadis bijak, gadis bodoh. Siapa mau milih gadis bijaksana? Siapa yang mau memilih gadis bijaksana? Katakan amin. Haleluya. Kita akan belajar. Karena apa? Ayatnya, ayat yang paling kita harus perhatikan, yaitu perbedaannya simple, sama-sama tidur, sama-sama menunggu, sama-sama mengantuk, sama-sama. Tetapi perbedaannya waktu ketika mempelai itu datang. Perbedaannya, perhatikan ayat 4, boleh naik lagi. Ayat 4. Ayat 4. Dikatakan bahwa ayat 4 membawa pelita dan juga minyak dalam buli-bulinya. Perbedaannya sangat simpel. Orang yang bijak, dia membawa minyak dalam buli-buli, dia ada persediaan. Sehingga pelitanya, bila-bila Tuhan itu datang, pelitanya tetap menyala. Katakan kanan kiri, pelitamu harus tetap menyala. Pelitamu harus tetap menyala. Waktu Tuhan mempelai kita datang, Mesias itu datang, dan pastikan ya, agar Tuhan menemukan pelitaku tetap menyala. Katakan dalam dirimu, pelitaku harus tetap menyala. Apapun yang terjadi, sekalipun digoncang, pelitaku harus tetap menyala. Sambil tutup mata, cakap dulu buat jiwamu, pelitaku harus tetap menyala. Pelitaku harus tetap menyala. Haleluya. Ketika engkau mengalami ada banyak goncangan, ingat ini, pelitamu harus tetap menyala. Saudara, saya akan bawa kita melihat ada beberapa ciri sekali lagi orang bijak. Yang pertama, orang bijak adalah orang yang next. Orang yang berpikir jauh ke depan dan bukan berpikiran pendek. Kalau kita mau menjadi orang bijak, saudara, semua keputusanmu, semua apapun yang engkau putuskan, apapun yang kau pilih, pilihanmu hari ini, biarlah engkau memilih dan memutuskan oleh karena engkau melihat ke depan, berpikiran kepada kekekalan. Saya akan bawa kita lihat ayat 5-9. Saya akan baca ya. Saya baca buat kita, Anda perhatikan.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu bereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, ini berbicara apa? Hari-hari ini, selagi kita masih diberi peluang, ya macam ini, masih ada kesempatan beribadah. Kita bisa memilih live lah saudara ya. Kita juga bolehlah memilih juga offline atau online. Tetapi selagi ada offline, saya sangat mendorong saudara yang terkasih, pilihlah. Sebab akan ada sebuah masa di mana dikatakan tadi, orang akan beli minyak pun gak bisa. Gak ada kesempatan. No second chance. Dan saya berdoa kita boleh mendapatkan yang namanya hikmat itu. Katakan hikmat itu. Hari-hari ini pilih saudara. Pilih roh atau daging. Itu di tangan kita pilihannya. Ya. Tapi ingat, orang yang bijaksana, dia sadar semua keputusannya harus berimpact kepada kekekalan. Kalau apa yang kau putuskan hari ini tidak berimpact kepada kekekalan, mari cek 2 kali. Ya, termasuk apa? Jodoh. Katakan kan, siapa belum dapat jodoh? Siapa tahu 2021 ya, nggak mau cari jodoh ya. Ayo berdoa ya, impactnya kepada kekekalan, membangun engkau atau membuat engkau turun. Nah, orang yang bijak, dia itu berpikiran jauh ke depan. Dia bukan hanya berpikiran now. Dia bukan hanya berpikiran sementara, apa yang ku suka hari ini, apa yang semuaku. Tetapi saudara, mari berpikir ke depan. Ada sedikit kesaksian dalam hal saya diberkati beberapa gereja-gereja, beberapa umat Tuhan ya. Sejak adanya pandemik, mereka berani komitmen doa pagi jam 5 pagi tiap hari ya. Dan saya salut. Saya berdoa, ayo saudara, cari, minta Tuhan membuat breakthrough ya. Dunia kan sudah ada breakthrough habis-habisan. Pandemik itu breakthrough, betul nggak? Semua kita ya, cuci tangan pun diajarin ya, tutup mulut semua, jumpa ini, aduh. Dari yang kehidupan normal, bahkan sekarang keluar new normal. Ya, dunia mengalami breakthrough, apalagi kita anak Tuhan. Saya berdoa, kita itu harus yang namanya apa? Tajam. Kita cepat mengerti. Bukan kita mengikuti apa yang dunia, tidak, tetapi apa? Kita anak Tuhan, pakai apa yang terjadi di dunia sebagai apa? Gambaran, yaitu apa? Bagian. Dan Anda cocokkan di Alkitab. Ini kayaknya sudah digenapi, ini digenapi. Dari situ saudara mulai sensitif. Karena Alkitab berkata, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka kesudahannya akan datang. Ada kata Pak yang hari-hari ini terlalu sukar Injil diberitakan. Bahkan di masa pandemi ini ya, saya percaya saudara pun setuju, media sosial itu luar biasa. Dari orang maaf kata yang gak pernah dengar Yesus, saya yakin otomatis ada orang live pasti dia dengar Yesus. Banyak khotbah di mana-mana, betul? Saudara boleh cari khotbah dari yang luar negeri, luar negara, dalam bentuk apapun, luar biasa banyaknya. Itu saya melihat yaitu apa? Tuhan tuh kayak curahkan minyak ini, dicurahkan habis-habisan. Persoalannya adalah ada orang ya yang kadang-kadang tidak aware. Kita itu bisa makan banyak-banyak dalam hal roh. Saya berbicara dalam hal roh. Kita boleh makan, kita boleh ya. Ada apalagi yang punya unlimited dalam internet. Wah, itu saya percaya. Saudara banyak boleh. Yang namanya makan rohani, saudara boleh banyak makan. Dan saya dorong hari-hari ini, perbanyak makan. Anda boleh belajar dari banyak. Itu apa? Saudara menyimpan bekal minyak. Karena apa? Akan ada sebuah masa saudara gak bisa kita dengar firman. Jadi hari ini mari jadi bijak. Kedua, ciri orang bijak. Yang kedua, orang bijak itu berani berkata tidak untuk yang salah.
tapi berani iya, berkata iya untuk yang benar. Boleh next ya. Jadi saya berdoa hari-hari ini, umat Tuhan, ayo berani. Gadis yang bijaksana tadi, kalau kita tadi ingat ya, ayat yang ke-9 bahkan jelas dikatakan. Ayat 8, ayat 9. Gadis yang bodoh, waktu sudah tahu minyaknya nggak ada, dia minta ke gadis yang bijak. Tapi jujur, bijak, namanya orang bijak, ya kan? Dia berani berkata tidak. Oh, sorry, tidak cukup. Bukan sombong ya saudara, jangan lihat dari sisi sombong. Tapi dia sadar, waktunya memang sudah selesai. Ada waktu di mana Alkitab berkata, ada waktunya mengumpul. Ada waktunya menangis. Tapi ada waktu bersorak-sorai. Ada waktu berkabung. Ada waktu untuk saudara mungkin sangat dilimpahkan berkat, berkelimpahan. Ada waktu kekurangan. Ada waktu, semua ada waktu. Maka mari kita bijaksana. Katakan amin. Berani berkata tidak untuk yang tidak benar, tapi berani berkata iya untuk yang benar. Hari-hari ini bahkan saya mendorong untuk anak-anak muda-mudi, jaga pergaulanmu. Berani berkata iya. Jom ini Tuhan, yes. Jom berdoa, yes. Ya, amin saudara. Jom pergi ke minum. Nah ini jangan yes, ya. Bilang no. Jom pergi goyang, Christmas. No. Katakan kanan kiri, berani berkata no ya. Ada amin. Jangan semua di-yes-kan. Jangan salah Anda dengar ya pagi ini pasti cakap yes. Gak semua di-yes-kan. Ya untuk yang benar, tidak untuk yang tidak benar. Yang keempat, orang yang bijaksana yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang punya perhitungan yang matang. Orang bijaksana, sekali lagi, orang yang punya perhitungan yang matang. Sekali lagi, tadi ayat 8, 9 jelas saya baca ya. 8 berkata, gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tapi jawab gadis-gadis bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Betapa orang ini sangat bijak. 5 gadis yang bijak ini sangat bijak. Dia tahu timing Tuhan. Saudara, hari-hari ini sekali lagi kita perlu hikmat. Wahyu berkata, dengan segala banyak hal yang akan terjadi, bahkan antikris itu akan berkuasa. Alkitab berkata yang perlu hikmat. Katakan, aku perlu hikmat. Jangan pakai hikmat manusia, kita minta hikmat Tuhan. Makanya tiap pagi saya sangat mendorong memolakan segala aktiviti. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan hikmat. Supaya apa? Kalau kita lagi salah nih ya, di dalam anugerah, kalau kita rendah hati minta Tuhan tuntun saya. Kita lagi salah nih ya, Tuhan tuh bisa akan bawa ya, pakai tongkat atau cara apapun akan dibawa ya, digeser. Salah, balik lagi di jalur yang benar. Saudara, kita perlu hikmat. Menghadapi tahun ke depan, saya jujur katakan, kita perlu hikmat. Akan ada yang namanya keputusan demi keputusan penting ya, family demi family yang harus memutuskan. Khususnya bapak-bapak, saya mendorong ya, calon bapak saya mendorong, Anda imam, minta hikmat. Ada amin? Karena akan ada keputusan demi keputusan. Apa yang engkau putuskan untuk keluargamu? Apa yang engkau putuskan? Engkau terima ini, engkau tidak terima, engkau buat ini, engkau buat itu. Harus minta hikmat. Dan jelas Alkitab berkata hikmat diawali dari pengetahuan akan Tuhan, yaitu dengan takut. Itu saja. Hidup kita harus takut akan Tuhan. Hikmat gak bisa dibeli. Hikmat hanya bisa dapat dari anugerah Tuhan. Amin. Ya, Anda muda-mudi, Anda juga bisa dapat hikmat. Takut Tuhan, ikut dalam jalan-jalan yang Tuhan. Ya,
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 jelas berkata, jangan ikut nasihat orang fasik, tapi ikut nasihat orang yang duduk dan suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena pada basicnya hikmat itu akan turun dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijak, dia punya perhitungan yang matang. Ya, Anda yang bahkan dalam bisnis, Anda punya perhitungan yang matang. Supaya ketika Anda melakukan, memutuskan apapun, Anda itu dituntun Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Harus bijaksana. Yang keempat, orang yang bijak adalah orang yang apa? Yang keempat, orang yang menggunakan, kita baca 2-3, waktu, tenaga, uang dengan tepat. Ayat yang ke-10, ini tadi jelas berkata apa? Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lantu pintu ditutup. Begitu sangat tepat. Betapa kita perlu ketepatan dalam hidup ini. Ketepatan sangat perlu. Bagaimana Anda menggunakan waktu? Ya, seberapa banyak waktu saudara? Anda pakai waktumu untuk membazir masa atau engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan? Belajar, banyak doa, persekutuan, baca firman. Jangan lupa kita harus come back to the basic. Balik kepada basic. Ya, kalau terlalu sibuk, ayo ambil break sekejap. Ini masa holiday ya saudara. Ya, it's good kalau saya boleh mendorong untuk setiap saudara ambil holiday, pakai masa refresh. Refresh tubuh jiwa roh saudara. Ya, untuk kita kembali. Tuhan, biar kasih mula-mulaku itu semakin on fire. Tuhan, kalau aku mulai punya pelita mulai redup, Tuhan tolongi aku. Apapun saudara minta, Tuhan penuhi aku dengan cinta jiwa-jiwa. Tuhan, kalau aku sudah mulai sejuk nih Tuhan, Tuhan bakar aku. Bakar rohku, roh kita ya saudara, bukan bakar ini ya, bakar rohku. Amin saudara. Amin. Katakan kanan kiri, jangan suam-suam buku ya. Ya. Bahaya saudara. Tenaga. Bagaimana saudara pakai tenagamu? Anda yang masih punya muscle ya, yang luar biasa kuat-kuat muscle-nya ya. Sebelum nanti muscle-mu hilang, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Ada banyak orang di hospital, mereka sudah apa? Aku mau melayani, sudah mau sedikit koma ya, sudah terlambat. Tetapi saya percaya selagi ada masa, selagi masih ada hari, pakai waktu, tenaga, pakai uang. Saudara, Anda yang diberkati, pakai uang untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Katakan kanan kiri, jangan lupa uangmu itu berkat Tuhan. Uang itu anugerah. Tapi ingat, uang bisa jadi tuan loh saudara. Makanya hati-hati. Makanya di Alkitab, uang itu bisa disejajarkan. Engkau pilih Tuhan atau mamon. Coba bayangin saudara. Karena memang pada basicnya ya, zaman antikris itu kedagingan habis. Makanya mereka hanya mengumbar apa? Semua materialistik, semua ya, bahagian yang namanya mamon. So hari-hari ini jaga hati. Sebab akar dari segala kejahatan itu apa? Cinta uang. Betul? Uang salah? Uang nggak dosa. Siapa di sini nggak suka uang? Salah pasti. Ya. Tak ada orang nggak perlu uang, betul? Kita perlu yes, tetapi jangan katakan kanan kiri, jangan cinta uang. Jangan cinta uang. Karena sangat mempengaruhi hati kita. Yang kelima, orang bijaksana. Orang yang siap sedia ketika pintu kesempatan dibuka. Nah, ini sangat penting. Saudara, Anda itu harus bijak. Kita harus bijak. Mari kita ingat kembali perumpamaan waktu Yesus bercerita mengenai hamba dan tuan. Masih ingat? Tuan itu ada yang memberi kepada hambanya 1 talenta. Ada juga yang diberikan 3 dan 5. Apa yang diperbuat oleh hamba yang 1? Dikubur, ya, ditanam. Dia bilang, apa aku takut lah, ini tuanku gak baik lah, aku takut orang curi. Hidup di dalam kehidupan, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita kubur talenta karunia kita, tapi Tuhan mau kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Sekali lagi, setiap kita pasti. Kenapa? Karena kita berkata standar paling rendah
itu dapat 1 talenta. Jadi semua orang ada talenta. Pasti itu. Nah, persoalannya ada yang dapat 1, ada 3, ada 5. Nah, persoalannya respon kita apa? Waktu dikasih Tuhan talenta, waktu dikasih Tuhan karunia, kita buat tidur atau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Dalam berapa minggu yang lalu saya pernah share bahwa Tuhan bisa memindahkan, ya, bukan hanya transfer of wealth, tapi transfer of talent. Orang bisa diambil talenta karunianya, dipindahkan. Haleluya. Makanya tiap pagi siapa yang saya suka doa, Tuhan kalau Engkau berkenan ya, saya ambil beberapa karunia orang yang malas-malas turun kepada saya. Katakan kanan kiri, engkau harus minta talenta yang terbaik dari Tuhan. Ya, saudara siap. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, saudara perhatikan, yaitu karunia, talenta orang itu bisa dipindahkan, saudara. Ya, transfer of wealth. Dan satu kali engkau akan berkata, ih, kok saya bisa ya dulu, sekarang kok nggak bisa. Nah, ini hati-hati. Nih, ada something yang missing nih, hati-hati. Haleluya. Ada juga mungkin orang bahkan Anda berkata, dulu saya tak bisa, hari ini kenapa saya bisa ya? Dulu saya nggak bisa main musik, hari ini kenapa saya bisa ya? Belajar kerja langsung bisa ya? Dulu saya nggak tahu menyanyi, hari ini kok aduh kenapa ya suara saya kok luar biasa, macam ada emas di sini. Saudara perhatikan, jangan-jangan talenta orang dipindahkan. Katakan haleluya. Katakan kanan kiri, you can do it. Kerjakan karunia kita, katakan amin. Kerjakan talenta kita, amin. Jangan sampai dipindah. Ya, bahkan orang bijak, dia itu, nah ini saudara, saya temukan berapa hamba Tuhan ada juga bijak. Bahkan di dalam doanya dia selipkan ini, dan saya bilang, wah luar biasa. Dia berkata, pindahkan. Hamba Tuhan yang malas-malas Tuhan, malas buat persiapan, malas berdoa kalau pelayanan, pindah. Ya, apapun saudara boleh minta. Katakan dalam dirimu, I can do it. Amin. Amin saudara. Saudara buat segala sesuatu. Dulu nggak bisa, kenapa hari ini bisa ya? Jangan-jangan ada talenta orang yang Tuhan lagi pindahkan dalam hidupmu. Aku dulu nggak mampu, hari ini aku mampu. Karena Tuhan lihat engkau orang yang tahu dan siap sedia. Kalau pintu dibuka, ambil. Saudara, perkataan yang sangat-sangat menonjol di bahagian perumpamaan gadis yang bijak dan gadis bodoh itu minyak. Gadis-gadis yang bodoh sekali lagi dia kehabisan minyak. Selagi menunggu membelai habis minyaknya. Ya, pelita mereka redup bahkan segera mati. Ya, itu mendasarkan pada apa yang sudah kita ketahui di atas. Ini merupakan gambaran kehidupan orang percaya. Kita hari-hari ini harus banyak minyak kita. Berbicara firman, berbicara Roh Kudus. Mari hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Kalau tidak, kita tidak mampu. Ya, berbicara apa? Bahkan juga berbicara kerelaan. Kerelaan untuk melayani Tuhan. Rela jadi hamba. Ya, rela dalam apapun. Roh Kudus rindu kita menjadi pribadi yang bijaksana. Oleh karena itu saya rindu biarlah setiap kita menyadari. Dan sisi lain, orang yang mau rela dipakai, itu adalah salah satunya juga punya ciri. Orang yang mau bayar harga. Hidup ini kalau kita mau ke sorga, jelas harus ada bayar. Keselamatan itu cuma-cuma atau percuma. Tetapi pergi ke sorga, kalau kita hari ini sudah terima Yesus, hari ini kita diberi umur yang panjang, berarti kita harus bayar harga. Katakan kanan kiri, bayar harga. Bayar harga. Ya, bayar harga saudara. Karena apa? Yang namanya rumah di sorga itu mahal harganya. Ya, so bayar harga. Kalau saya punya beberapa anak-anak masih kecil, kadang-kadang kalau sudah hari Ahad datang, malas tak mau pergi gereja, tak ada kawan, ya sikit orang. Jadi itu impact. Saya bagi tahu, hari ini engkau tidak mengerti, tapi satu kali kelak engkau akan mengerti. Apa yang kita lakukan hari ini harus sadar. Kalau engkau berani bayar harga, saya percaya Tuhan juga bela hidupmu.
Amin. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu ya Bapa. Saudara, mari letakkan tangan-Mu di hatimu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku bawa hidupku di hadapan-Mu Tuhan. Persiapkan aku menjadi gadis yang bijaksana. Roh Kudus, Engkau mengenal setiap pribadi kami hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap jemaat-Mu menerima rema yang dari Engkau. Pribadi lepas pribadi. Sekalipun hamba berhenti berkata-kata, hamba undang Roh Kudus menyempurnakan semua firman-Mu, memeteraikan semua firman-Mu. Kami tidak akan mau sia-siakan hidup kami. Kami tidak mau sia-siakan waktu, tenaga, kekuatan, keuangan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau sia-siakan pintu yang sudah dibuka buat kami. Karena akan ada waktunya pintu itu tertutup. Tuhan, turunlah hikmat-Mu atas semua umat-Mu Tuhan. Bahkan hati yang rela. Hati yang rela. Secara pribadi lepas pribadi, di tempat yang tersembunyi, biar kami punya hati yang rela untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
kepada jalan kebenaran. Tidak ada satupun yang tertinggal ya Tuhan. Kami mau menyongsong kerajaan Tuhan. Datang di bumi. Kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk saudara. Bapak di surga, hamba berdoa bahkan secara khusus Tuhan untuk semua imam yang ada di tempat ini, yang ada live juga. Tuhan, hamba berdoa khusus para imam di dalam nama Yesus. Diberkati semua para imam ya Tuhan. Urapan hikmat-Mu tercurah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan Kau tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan. Oh yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, saya terdorong Anda coba mendekati beberapa kaum bapak di sini. Berdoa untuk mereka. Mari dekati dengan rileks. Saudara, dekati kaum bapak. Siapapun yang muda budi, semua ibu-ibu, semua cari kaum bapak di dekatmu. Mari tumpangin tangan, semua bergerak. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tahun hadapan ada banyak keputusan yang perlu diambil. Hamba berdoa, pegangi tangan untuk semua kaum bapak di tempat ini. Urapi mereka, penuhi mereka bertakut akan Tuhan, agar mereka tidak salah dalam membuat keputusan, agar mereka tidak salah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sehingga keluarga mereka dijagai, dituntun oleh kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jagai mereka kepala dalam keluarga mereka. Mereka pemimpin dalam keluarga mereka. Mari Tuhan pegangi lidah bibir mereka, tangan mereka, pikiran mereka, hati mereka. Jangan sampai mereka salah buat keputusan. Kuraya shikarataya, kuraya sakarataya, karalaya shi, kurabakarataya sikarataya. Mereka tidak akan saing, sembarang saing Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jagai, Tuhan jagai, Tuhan jagai, Tuhan jagai, Tuhan jagai. Mari Roh Kudus hujani dengan roh takut akan Tuhan, agar mereka mendapat hikmat yang dari surga, hikmat yang dari atas, hikmat surgawi turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan berkat-Mu juga untuk para semua kaum istri, kaum ibu di tempat ini. Mereka menjadi penolong. Tuhan, Kau juga jagai. Tuhan berkati. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Mereka tidak akan memberikan ide-ide yang bukan dari Engkau. Di dalam nama Yesus, bersama dengan kepala mereka, bersama dengan suami mereka, mereka akan memuliakan nama Tuhan, membawa seluruh keluarganya di hadapan Tuhan. Berkati. Jika ada di antara mereka yang suaminya tidak di sini, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan Engkau selamatkan keluarga mereka. Christmas tahun 2020 ini bukan sembarang Christmas. Buat kami sensitif Tuhan untuk menangkap yang dari Engkau, untuk menangkap yang dari Engkau. Bahkan sebelum kami tinggalkan tahun ini Tuhan, hitungan hari saja kami tinggalkan tahun ini. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Pegangi tangan kami Roh Kudus, pegangi tangan kami. Bahkan anak-anak kami, keluarga kami, saudara mara kami, dimanapun mereka berada, pegangi tangan kami Roh Kudus. Jangan sampai kami Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni kami bersyukur untuk cinta-Mu, kami bersyukur untuk kelahiran-Mu, bahkan pengorbanan-Mu untuk kami. Dan kami bersyukur Engkau sudah memberi jaminan. Engkau naik ke sorga, menyediakan rumah untuk kami. Ada banyak rumah Kau sediakan untuk kami. Tuhan, kami berdoa, tidak ada di antara kami yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami, memampukan kami seperti gadis yang bijaksana Tuhan. Biar kami hari-hari ini menyediakan, bahkan menyimpan minyak dalam buli-buli. Minyak dalam buli-buli. Jangan sampai minyak kami habis. Kami minta pelita kami tetap menyala. Kalau goncangan sempat ada yang menimpa kami, membuat roh kami tidak menyala, membuat roh kami redup, bahkan hampir mati. Hamba berdoa Tuhan, pada masa-masa ini, di saat kami memperingati Christmas, Engkau bangun roh kami, Engkau bangun, bakar roh kami Tuhan. Semua keegoisan kami bahkan Engkau habisi ya Tuhan. Jangan sampai kami
kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, hamba terbatas, tapi Engkau yang menyempurnakan firman. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, termeterai atas hidup kami, seluruh anak-anak kami, Tuhan, cucu, keluarga, saudara mara kami, Amin. hari-hari ini Yes. akan semakin berlari kepada Engkau, Amin. semakin melekat kepada Engkau. Amin. Tidak ada Tuhan cinta akan dunia melekat dari kami. Cabut dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Ada diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Katakan haleluya. 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 Kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar sedikit dari persembahan, mari saya minta dari daripada Pastor Bot dan Koordinator Sesi Penuh Tabernakel.
Tuhan.